Kisruh rumah tangga David Noah dan Gracia Indri hingga mereka memutuskan untuk pisah rumah sementara tampaknya berbuntut panjang. Keyboardis Noah yang diketahui memiliki riwayat penyakit karena dugaan malpraktik sehingga kondisi kesehatannya sangat rentan itu ternyata sudah 3 bulan terakhir tidak menjalani pemeriksaan kesehatan. Lalu benarkah David yang biasanya rajin kontrol ke dokter terusik dengan kabar tak sedap yang belakangan menerpa rumah tangganya bersama Gracia? Benarkah David kini kesehatannya menurun lantaran memikirkan kemelut rumah tangganya dengan Gracia? Ini 3 bulan terakhir belum sempat kontrol nih karena apa? Karena kesibukan juga belum mengizinkan. Tapi ya terus sih, itu terus sih. Ya lumayan jadwal lumayan padat. Kita produksi studio juga sampai malam, persiapan untuk konser juga. Ada sambungan liver kan saya udah dioperasi, itu udah diganti sambungannya, dan dia infeksi di situ kan stamina saya turun. Sakitnya gara-gara itu nggak sih? Gara-gara pengadaan Fit, baik seperti apa mungkin Pak? Dia nggak tahu udah ada Fit, enak kalian masih itu sewa dikit-dikit. Maaf ya, aku buru-buru banget. Bentar dong, Grace. Thank you ya. Bentar aja, Grace. Entah apa yang membuat pasangan ini memutuskan untuk pisah rumah. Yang jelas hingga sekarang baik Gracia atau David sendiri masih enggan menjelaskan kisruh yang memisahkan mereka. Mengaku pisah rumah untuk menenangkan diri dan sama-sama introspeksi. Seperti apa pakar pernikahan melihat langkah pasangan yang menikah pada akhir tahun 2014 lalu itu? Putusan perkawinan itu disebabkan karena perpisahan meja dan tempat tidur. Tapi dengan adanya Undang-Undang 1 tahun 74 ini, sekarang Undang-Undang ketentuan yang baru tentang perkawinan itu tidak lagi mengatur bahwa putusan perkawinan itu bisa disebabkan karena perpisahan meja dan tempat tidur. Benar kami pisah rumah. Kami berdua lagi introspeksi diri kami masing-masing untuk mencari, bukan akhirnya menyalah-nyalahkan pasangan, enggak. Intinya ya udah introspeksi aja, apa yang selama ini kurang, apa yang selama ini harusnya ada gitu kan ya. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk kami seperti itu. Dari kisruh rumah tangga David Gracia, inilah polemik yang dihadapi Dorce Gamalama. Lama tak terdengar kabarnya, Dorce dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait jual beli rumah sang bintang di kawasan Bekasi, Jawa Barat oleh seseorang yang bernama Umar. Lantas bagaimana Dorce menjawab tudingan penipuan atas kesepakatan jual beli rumah senilai 825 juta rupiah tersebut? Kronologinya dia itu pertama mau beli rumah saya dengan harga 825, ya. Terus setelah itu dia incrit lah bayar uang ini. Sampai hari yang ditunggu, kebetulan karena aku saking percayanya, aku sampai mengizinkan dia tinggal di rumah saya selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu dia nggak bayar, cuman dia bayar listrik doang. Nah, pendek cerita, berakhirlah ini, akhirnya saya tanya, tidak ada keputusannya. Ya udah, akhirnya saya datanglah si Pak Umar ini dan ibunya ke rumah saya untuk meminta dikembalikan uangnya. Saya bilang boleh. Lalu kemudian klien kami mengatakan bahwa klien kami hanya punya uang 250 juta. Kalau memang mau nanti akan dipakai proses bank sisanya. Lalu Dorce yang mendesak bilang nggak apa-apa, kasih aja. Kesepakatan jual beli yang bermula pada Juni 2015 lalu kini justru bergulir di ranah hukum. Sang pembeli yang telah membayar sebesar 250 juta rupiah tak terima ketika Dorce justru menggadaikan sertifikat rumah itu pada bank. Namun menurut Dorce, ia justru menggadaikan sertifikat ini karena sang pembeli tak kunjung melunasi sisa pembayaran hingga akhirnya membatalkan jual beli tersebut. Lalu bagaimana dengan uang sebesar 250 juta rupiah yang sudah terlanjur dibayarkan kepadanya? Mulailah proses bank. Setelah proses bank, menyetujuinya. Ini suratnya, ini surat, subjeknya ada persetujuan kredit. Ya, jadi setelah persetujuan kredit untuk proses jual beli, ternyata sertifikatnya Dorce gadaikan ke pihak ketiga. Lalu dia membatalkan sepihak jual beli dengan klien kami yang di Bekasi.
Nah secara hukum perdata karena dia akan jual 800 juta, harusnya dia kembali 800. Tapi klien kami hanya minta pada saat itu, ya udah 250 aja, sesuai dengan apa yang dia terima. Tapi dengan arogannya dia bilang, saya nggak akan kasih 250, saya hanya mau kasih 120, itu pun nyicil. Hak saya dong, kan punya gue, rumah gue. Bukannya penipuan atau penggelapan? Di mana penggelapannya, di mana penipuannya? Wong ini jual beli rumah, ada pembayaran down payment. Kalau sudah dibayar down payment, pastinya Bunda Dorce nggak akan menjual kemana-mana.